wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MTS Kota Sukabumi hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Membawa siswa 3 Wa bihi ya. nasta'inu ala umuri wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan teknik meeting untuk kegiatan Olimpiade Pendidikan Olimpiade Pancasila tingkat provinsi. Salawat wassalam semoga senantiasa limpahkan kepada Nabi Junjungan Alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang terhormat Ketua MGMP Pendidikan Pancasila Provinsi Jawa Barat, Bapak Denny Kuryawan Asari, yang terhormat para panitia dari pengurus MGMP Pendidikan Pancasila MTS Jawa Barat, yang terhormat seluruh pengurus MGMP Pendidikan Pancasila MTS Provinsi Jawa Barat, dan seluruh peserta yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan technical meeting Olimpiade Pancasila tingkat provinsi, yang mana pada hari ini dihadiri oleh 180 peserta dari 340 yang bergabung di grup WhatsApp. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita buka kegiatan pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang berikutnya, sambutan dari Ketua MGMP Pendidikan Pancasila MTS Provinsi Jawa Barat pada Bapak Denny Kuryawan Asari, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Asep. Maaf, suara saya terdengar cukup jelas. Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma basholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Waryanto MPD selaku tim atau juri ya dalam Olimpiade Pancasila, yang saya hormati, saya banggakan Pak Sekjen, Pak Asep Mauludin, Bu Neneng Bendahara Umum, Bapak Ibu pengurus yang juga peserta Olimpiade, tidak lupa Bapak Ibu dan para siswa yang hadir barangkali pada siang hari ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kita keluarga besar guru pendidikan Pancasila MTS Jawa Barat beserta siswanya pada siang hari ini bisa bersilaturahmi ya melalui media Zoom meeting dalam rangka kegiatan yang sangat penting dan ikut
menentukan dalam kesuksesan Olimpiade nanti, yaitu technical meeting. Pada siang hari ini akan dibahas ya berbagai hal oleh Bapak Waryanto selaku narasumber tentang bagaimana teknis pelaksanaan Olimpiade nanti. Jadi mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa menyimak ya dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nah dipersilahkan nanti langsung berkomunikasi dengan Bapak Waryanto, bisa melalui raise hand ya, bisa juga barangkali diketik lewat chat di Zoom begitu. Saya berharap bahwa pertemuan siang hari ini betul-betul menjadi media untuk memahami ya secara utuh bagaimana pelaksanaan nanti begitu. Insya Allah kami berusaha untuk membantu memfasilitasi ya kalau nanti ada kendala ya di lapangan begitu, termasuk tadi ya sebelum ada technical meeting kita sudah share kepada Bapak Ibu email yang barangkali perlu diperbaiki ya, perlu diganti. Nah, itu salah satu upaya kami untuk betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Nah, bagi yang tadi di grup tidak ada namanya gitu, berarti insya Allah sudah aman ya, tidak ada masalah. Nah, jadi yang di-share yang warna merah itu adalah yang memang perlu segera diperbaiki. Nah, saya melihat kenapa terjadi merah begitu, karena mungkin double dipakainya. Jadi satu email ya dipakai oleh 2-3 orang. Nah, itu nanti akan tertolak ya informasi yang kami peroleh dari Bapak Waryanto. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku Ketua MGMP ingin menyampaikan ya bahwa program ini termasuk program unggulan di tahun 2025. Dan saya sangat bersyukur memberikan apresiasi ya kepada segenap Bapak Ibu yang telah berkenan untuk mengikuti mensukseskan program ini. Nah, ada mungkin pertanyaan Olimpiade seperti ini untuk apa tujuannya ya? Sudah barang tentu ya. Kita sebagai guru yang ada di lapangan memiliki tanggung jawab penuh ya, agar bagaimana siswa itu bisa memahami ya materi pendidikan Pancasila, kemudian termotivasi untuk belajar. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Olimpiade seperti ini sedikit banyak memberikan sumbangan lah. Kita ingin mata pelajaran ini diminati ya oleh para siswa. Di antaranya ada kegiatan seperti ini. Nah, mudah-mudahan Olimpiade ini bukan hanya sekarang begitu. Saya sendiri berharap bisa dilaksanakan paling tidak setahun sekali begitu. Mungkin sekarang tingkat provinsi ya, tetapi bisa saja untuk tahun depan misalnya kita adakan tingkat nasional. Nah, kemudian Bapak Ibu dan para siswanya bisa mengikuti juga begitu. Baik Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan bahwa antara panitia ya dengan dewan juri atau
tim soal dan penilai itu berbeda Bapak Ibu. Jadi kami di panitia itu tidak mengetahui nantinya terkait masalah soal gitu ya, betul-betul diserahkan kepada Bapak Waryanto. Nah, barangkali nanti mohon berkenan Pak Waryanto memperkenalkan diri ya terlebih dahulu. Saya sudah lama mengenal Pak Waryanto, Bapak Ibu juga perlu mengenal. Yang insya Allah barangkali panitia ya dalam hal ini 3 orang Bapak Ibu, ketua, sekretaris, dan bendahara itu tidak ikut dalam penyusunan soal, tidak ikut dalam penilaian begitu. Ini sangat penting kami sampaikan di awal supaya betul-betul nanti pelaksanaannya berjalan dengan fair ya, dengan objektif begitu. Dan untuk tahun ini MTS saya barangkali belum ikut berpartisipasi gitu ya untuk tahun ini karena dengan berbagai pertimbangan lah, terutama mungkin saya sebagai ketua saat ini. Kenapa? Barangkali itu Bapak Ibu hal-hal yang perlu saya sampaikan di awal, bahwa insya Allah pelaksanaannya akan objektif, akan fair ya, dan saya juga mendorong kemarin itu kepada Bapak Ibu pengurus untuk ikut gitu. Yang nggak boleh ikut 3 orang sajalah gitu. Nah, pengurus yang lain silahkan ikut, silahkan berkompetisi dengan sehat begitu. Dan insya Allah nanti akan kita ambil dari siswa sebanyak 5 orang ya, juara 1, 2, 3 dan juara harapan 1 dan 2. Begitu pula dari guru akan diambil 5 orang juga. Nah, ini ada kabar yang cukup menggembirakan ya, mudah-mudahan sih tidak ada perubahan, bahwa pembagian hadiah akan dilaksanakan ya pada tanggal 25 Agustus. Ya, baru tadi saya mendapat informasi. Kalau tidak ada perubahan lagi Bapak Ibu. 25 Agustus pada momen kegiatan sosialisasi buku teks pendidikan Pancasila bersama BPIP. Dan diagendakan Kepala BPIP akan hadir Bapak Ibu di Bandung. Jadi siapapun di antara Bapak Ibu atau para siswa yang akan jadi juara, nanti mudah-mudahan bisa bertemu langsung dengan Kepala BPIP. Dan kalau hadir, saya juga akan minta beliau ikut memberikan piala kepada para pemenang gitu. Selain kita undang dari Kanwil ya untuk menyerahkan piala. Nah, untuk hadiah Bapak Ibu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, ada uang pembinaan untuk juara 1 sampai juara 3 ya. Kemudian ada juga piagam penghargaan, ada piala, ada medali, dan sertifikat untuk seluruh peserta begitu. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti hadiahnya cukup lumayan barangkali ya Bapak Ibu ya, tapi kami akan melaksanakan rapat pengurus nanti untuk menentukan berapa gitu untuk hadiah para pemenang gitu. Jadi tidak ditentukan oleh saya sendiri sebagai ketua, tapi nanti akan bermusyawarah bersama pengurus. Barangkali demikian Kang Asep, cukup panjang lebar ya, sambil Pak Waryanto barangkali mempersiapkan segala sesuatunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, penghargaan yang tinggi kepada Bapak Ibu yang telah ikut berpartisipasi
mohon sampaikan salam saya kepada Bapak Ibu Kepala, Bapak Ibu masing-masing ya. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan Olimpiade tahun ini. Dan tentu saja permohonan maaf kami sampaikan apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih banyak kekurangan begitu ya, kehilapan dan sebagainya. Mohon kalau ada apa-apa silakan langsung japri saya aja. Jadi supaya kalau ada masalah bisa langsung ditangani ya, diselesaikan. Demikian, terima kasih. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny atas sambutannya dan juga pengantar yang luar biasa untuk kami semua. Jadi kita tegaskan kembali bahwa kami yang selaku panitia dari ketua sekretaris dan bendahara tidak berpartisipasi dan tidak ikut sama sekali dalam pembuatan soal untuk menjaga netralitas dan juga kualitas dari pelaksanaan Olimpiade di tahun ini. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi, insya Allah akan ada pemaparan untuk terkait teknis yang akan disampaikan oleh Pak Waryanto. Sekaligus permohonan maaf dari saya Pak Ketua, mohon izin tidak bisa menyimak sampai dengan selesai karena sedang ada kegiatan. Insya Allah menyimak melalui audio saja. Siap, terima kasih. Ngapunten pisan pada Pak Waryanto, waktu dan tempat yang sudah tersedia kami. Oke, baik. Terima kasih Kang Asep. Semoga suara saya sudah terdengar jelas ya, Kang Asep atau Kang Didi. Suara saya jelas? Jelas, Pak, jelas. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama, kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus dari MGMP Pendidikan Pancasila Provinsi Jawa Barat yang sudah memberikan kepercayaan terhadap saya. Tapi sebelumnya mungkin seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Dini ya, karena disuruh untuk mengenalkan diri, jadi saya kenalkan. Ini perkenalannya gimana? Kadang saya kalau kenalan itu narsis gimana gitu kan ini. Ya, Bapak Ibu semuanya dan anak-anak yang berbahagia. Memang betul tadi ya seperti disampaikan oleh Pak Denny maupun Pak Asep bahwa luar biasa ya, pertama kali ini adalah kegiatan pertama kali Olimpiade Pancasila yang saya kira ini baru pertama kali digagas oleh MGMP ya, se-Indonesia saya pikir ini se-Indonesia. Jadi ini merupakan sebuah langkah yang luar biasa dari MGMP MTS di Provinsi Jawa Barat untuk bisa menginspirasi MGMP yang lain di seluruh Indonesia. Nah, seperti tadi Pak Deddy sampaikan bahwa saya memang tidak punya hubungan apa-apa dengan Pak Deddy ataupun dengan MGMP Pendidikan Pancasila Madrasah ya, karena saya perkenalkan namanya Waryanto. Kemudian saat sekarang ini kegiatan rutin saya sebenarnya adalah sama seperti rekan-rekan yang lain mungkin ya, guru pendidikan Pancasila. Namun saat sekarang saya kebetulan diberikan tugas menjadi kepala di SMP Negeri 1 Gubelar, Kabupaten Banyumas. Jadi jauh dari Pak Denny lah ya. Dan yang kedua, saya juga kebetulan berada di Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
menjadi narasumber di beberapa kegiatan Direktorat SMP dan juga di Puskur Pusat Kurikulum. Saya juga sering mengikuti kegiatan review beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskur maupun GTK. Dan insya Allah tadi seperti Pak Denny sampaikan bahwa kegiatan ini insya Allah terjamin integritasnya, dan saya sebagai pihak yang diberi kepercayaan oleh MGMP Pendidikan Pancasila MTS di Provinsi Jawa Barat, saya sangat berterima kasih dan tentunya saya akan menjaga integritas bahwa semua soal-soal yang ada nantinya adalah murni belum terpublish dan tidak diberitahukan kepada panitia, sehingga sebenarnya saya menyayangkan juga kalau dari panitia ini seperti Pak Denny, Pak Asep tidak mengikuti kegiatan ya. Padahal saya berani menjamin bahwa soal ini tidak pernah terpublish dan saya tidak mempublish kepada siapapun, sehingga insya Allah semua soal-soal yang ada nantinya bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga seandainya kalau Pak Denny dan jajaran pengurus itu mau ikut pun sebenarnya saya berani menjamin bahwa semua soal tidak ada yang bocor ya, tidak ada yang bocor. Nah, namun demikian saya juga memberikan apresiasi kepada pengurus Pak Denny, Pak Asep, dan mungkin rekan-rekan yang lain yang tidak ikut Olimpiade Pancasila ini. Ini semata-mata saya pikir menjadi sebuah bentuk memberikan keyakinan ya kepada seluruh sekolah yang ada di provinsi, madrasah yang ada di Provinsi Jawa Barat, bahwa ini komitmen dari pengurus sebagai sebuah kegiatan yang berintegritas dan tidak ada intervensi dari pengurus maupun dari pihak-pihak yang lain akan berjalannya kegiatan ini. Seperti itu mungkin Pak Denny untuk tahapan awal perkenalan saya, sekaligus menyampaikan komitmen dari kita semuanya bahwa pelaksanaan Olimpiade Pancasila ini adalah sebuah lomba, sebuah ajang yang berintegritas dan memberikan contoh kepada anak-anak kita semuanya agar nantinya bisa menjadi pihak-pihak yang meniru kita bahwa semua kegiatan harus berintegritas. Kemudian selanjutnya saya akan langsung nanti akan mengenalkan bagaimana cara melakukan instalasi. Tetapi sebelumnya saya sampaikan yang pertama saya share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Saya share screen. Jadi saya harapkan nanti bisa direkam oleh panitia sehingga nanti kalau ada hal yang akan diulang silakan nanti bisa ke media sosialnya MGMP Madrasah Provinsi Jawa Barat. Saya izin share screen. Nah. All saja deh. All saja. All saja. Oke, baik. Mohon informasinya ini sudah tampil ya. Share screen saya. Judulnya adalah instalasi Safe Exam Browser untuk Olimpiade Pancasila MGMP MTS Provinsi Jawa Barat. Sudah muncul Kang Didi? Sudah ada, Pak. Sudah muncul. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama, kita ke ketentuan umum dulu, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, bahwa kegiatan pertama ini
peserta itu memang hanya diizinkan menggunakan aplikasi yang ditetapkan panitia. Begitu juga selanjutnya, ini karena untuk menjaga bahwa semua kegiatan-kegiatan yang ada selama mengikuti kegiatan Olimpiade ini semuanya terpantau oleh server kami dan tim kami. Sehingga segala bentuk kecurangan yang ada nanti semuanya akan terdeteksi oleh sistem, sehingga semua peserta hanya diizinkan menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan panitia. Kami dengan panitia kemarin sudah melakukan kompromi bahwa panitia menetapkan bahwa aplikasi yang akan digunakan adalah aplikasi Safe Exam Browser ya. Kemudian untuk tahapan sekarang ini peserta memang hanya diizinkan menggunakan smartphone Android Bapak Ibu dan anak semuanya. Jadi sebenarnya aplikasi ini Safe Exam Browser ini sebenarnya supporting di iOS juga, atau bagi pengguna Apple sebenarnya ini bisa ya, sebenarnya bisa. Tetapi untuk tahapan yang pertama ini karena kita memulainya agar semuanya bisa dengan mudah mengikuti kegiatan ini, kita masih menggunakan aplikasi yang ibaratnya ini adalah sejuta umat ya, Android ini. Kemudian yang kedua, mungkin nanti kita akan bisa menggunakan aplikasi yang lain sebenarnya, seperti Safe Exam Browser berbasis iOS, kemudian Safe Exam Browser berbasis macOS, ataupun nanti ketika memang perangkatnya semua madrasah itu bisa mendukung, maka nanti akan bisa kami buat menggunakan Safe Exam Browser berbasis Windows. Tetapi memang kita membutuhkan spek khusus agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Sehingga uji coba yang pertama kali ini nanti sambil melihat kondisi madrasah yang ada, maka kita hanya menggunakan smartphone Android. Nah, kemudian nanti semua peserta, baik itu guru maupun murid, maka semuanya silakan untuk bisa mendownload aplikasinya melalui alamat ini. Nanti alamat ini akan kami kirimkan di grup ya, agar nanti tinggal diklik saja, sehingga nanti Bapak Ibu maupun anak-anak semuanya nanti bisa menggunakan aplikasi ini, langsung tinggal klik saja ya. Pakai alamatnya adalah bit.ly/ujian-browser. Nanti akan saya kirimkan linknya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan semua anak-anak semuanya ketika akan melakukan instalasi, langkah yang dilakukan pertama kali adalah tadi link yang sudah saya kirimkan atau nanti akan saya kirimkan melalui grup, atau ini bisa dicatat juga bisa. Alamatnya adalah https://bit.ly/ujian-browser ya. Ini nanti boleh diketikkan di WA, kirimkan ke siapa, nanti kemudian tinggal klik saja. Ini nanti akan diarahkan ke Play Store ya, karena ini adalah aplikasi berbasis Android, sehingga nanti secara otomatis ketika link ini diklik, maka nanti akan mengarah kepada Play Store. Kemudian tampilan di Play Store nanti akan tampil di sebelah kanan seperti ini. Ya, tampilannya seperti yang di kanan ini, yaitu di sini tulisannya ujian browser. Kemudian bawahnya adalah PT Duvera Teknologi Indonesia. Nanti kalau bukan ini browsernya, maka nanti tidak akan terhubung ya, sehingga nanti peserta baik itu guru maupun murid tidak akan bisa terkoneksi dengan aplikasi. Jadi pastikan bahwa yang tampil di Play Store Bapak Ibu dan anak-anak semuanya adalah ini, ujian browser milik dari PT Duvera Teknologi Indonesia. Nah, ini nanti dipastikan. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman semuanya klik tombol install ya. Klik tombol install dan tunggu sampai terunduh seperti layaknya Bapak Ibu dan anak-anak semuanya melakukan instalasi aplikasi Android yang lain.
tunggu sampai prosesnya selesai, sehingga di kanan ini, di sebelah tulisan ujian browser ini, nanti akan muncul tulisan atau tombol open ya. Kemudian nanti Bapak Ibu dan anak-anak semuanya ketika sudah menetapkan HP yang mana mau dipakai, maka silakan nanti karena ini nanti hanya akan ada dan diizinkan di satu device ya, di satu device. Artinya anak-anak maupun Bapak Ibu guru tidak bisa login di dua device. Karena saya hanya mengizinkan satu device sebagai bentuk security untuk pelaksanaan kegiatan ini. Nah, nanti silakan di tab atau di klik tombol open yang ada di samping kanan tulisan aplikasi ujian browser. Kemudian setelah itu, nanti teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, nanti akan terbuka aplikasinya. Setelah dibuka, di open, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Yaitu tuliskan ujian.com, kemudian di sini ada keterangannya. Dan di sini sudah langsung muncul tulisan bahwa Bapak, Ibu, atau anak-anak semuanya harus memasukkan kode lembaga. Di mana kode lembaga Olimpiade Pancasila ini 21065. Ini semuanya harus memasukkan kode ini. Kalau kode ini tidak dimasukkan, maka Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya tidak akan bisa mengikuti Olimpiade Pancasila ini. Ini nanti kodenya juga akan saya kirimkan ke grup ya. Boleh di screenshot, boleh nanti, atau ini petunjuk ini nanti akan saya kirimkan kepada rekan-rekan semuanya. Maupun siswa ya. Nah, ini seperti ini versi dua. Suaranya hilang, Pak. Nge-lag, Pak. Hilang. Suaranya tidak ada, Pak. Suaranya mana? Tidak ada. Loh, malah bapaknya juga kemana ini? Coba ngomong, Bu. Sekarang ngomongin. Halo. Putus-putus suaranya. Suaranya nggak ada, Pak. Ya, Bapak Ibu mohon izin terpental sepertinya. Tapi sudah bergabung lagi. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu ya. Ya, mohon maaf Kang Denny. Ternyata listriknya tadi mati sehingga wifi-nya terputus. Mohon maaf. Siap, Ini tadi siap. sampai mana ya? Sampai halaman mana tadi Kang Denny? Saya terpentalnya. Sampai kode, Pak. Sampai kode lembaga. Memasukkan kode gitu. Sampai memasukkan kode ya? Iya. Sampai kutikan kode, Pak. Baik. Nah, saya share screen lagi. Benar.
Saya ulangi lagi. Ya, Pak. Ketika sudah sudah dimasukkan kode 21065 ini di sini, kemudian diklik tombol selanjutnya, nanti akan tampil seperti ini, yaitu tampilan dari browser yang nanti akan digunakan oleh Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, yaitu browser ujian.com ini ya. Di sini ada tulisannya Olimpiade Pancasila ya. Jadi kalau tampilannya bukan Olimpiade Pancasila berarti salah masuk. Kemudian versinya di sini 2.16 ya. Kemudian di sini ada 3 tombol yaitu ujian, about, dan reset. Nanti Bapak Ibu dan anak-anak semuanya tinggal klik tombol ujian. Nanti klik tombol ujian. Maka setelah klik tombol ujian nanti akan muncul notifikasi untuk pin layar. Ya. Ini adalah sebuah notifikasi kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya agar aplikasi itu diizinkan untuk memblokir semua aplikasi yang ada di Android Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya. Kenapa seperti itu? Agar nanti anak-anak dan Bapak, Ibu semuanya tidak diperkenankan untuk melakukan buka menu atau buka aplikasi di Android Bapak Ibu dengan membuka yang lain, misalnya browser atau nanti ChatGPT atau nanti yang lain itu tidak diizinkan. Kalau nanti ada HP yang bisa membuka itu, nanti akan terdeteksi oleh sistem kami dan itu nanti atas persetujuan panitia, maka yang seperti itu secara otomatis nanti teranulir sebagai juara atau seandainya jadi juara ya, seandainya jadi juara atau nanti secara otomatis nilainya akan digugurkan. Sehingga Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya harus mengklik tombol OK. Jadi harus diklik tombol OK-nya. Kalau tidak pun di sini nanti akan muncul notifikasi bahwa jendela ujian itu tidak berhasil dibuka ya. Dan browser tidak mau melanjutkan. Nah ini kalau sampai seperti ini maka Bapak Ibu tinggal klik tombol di bawah itu ada tulisan got it ya. Nanti kemudian tinggal di back. Nah kalau sudah intinya ini pokoknya ketika muncul tombol minta izin kepada Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, Bapak Ibu harus memberikan izin kepada aplikasi. Kalau tidak memberikan izin atau tidak tekan tombol OK, maka Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya tidak diperkenankan untuk mengikuti Olimpiade ini. Karena itu sebagai salah satu bentuk indikasi kecurangan. Ya, salah satu bentuk indikasi kecurangan. Sehingga silakan begitu muncul notifikasi tombol OK, ya, nanti silakan tinggal diklik OK, gitu ya, Bapak, Ibu. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu nanti akan muncul halaman seperti ini, yaitu halaman untuk login. Halaman untuk loginnya seperti ini. Nah, namun ini di kanvas saya tadi belum selesai ya, belum selesai. Sehingga ini nanti akan saya lanjutkan ke teman-teman semuanya. Bagaimana memasukkan kode ini secara langsung. Baik. Ini jadi nanti teman-teman harus ngisi username dan password. Username dan password ini nanti teman-teman akan terkirim di mana? Ini nanti akan terkirim di email Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya. Itu pula yang kemudian menjadi wajib bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya untuk apa? Satu email itu hanya bisa digunakan untuk satu peserta. Ya, entah itu peserta guru, entah itu peserta murid. Jadi kalau ada guru pendamping, ya, ada guru pendamping yang menggunakan satu emailnya ya untuk dirinya sendiri dan untuk anak, maka itu tidak diizinkan, pasti akan tertolak, tidak akan bisa. Ini sampai sekarang memang belum saya masukkan karena saya belum menindaklanjuti japri dari Bapak Ibu semuanya yang tadi telah disampaikan oleh Pak Denny bahwa ada beberapa email yang double
kemudian dipakai di anak, dipakai juga oleh guru ya. Jadi itu nanti harus ditetapkan bahwa satu email itu hanya untuk satu orang, entah itu guru, entah itu murid. Pak, anaknya nggak punya email, gimana? Kalau anaknya nggak punya email, boleh menggunakan email guru, tapi semua email harus aktif ya Bapak Ibu, karena semua kode itu nanti akan dimunculkan di email itu. Contohnya seperti ini. Nah, ini nanti di email Bapak Ibu akan muncul kiriman dari eujian.com informasi tentang akun loginnya Bapak Ibu. Nah, ini saya klik, saya contohkan. Nah, nanti akun loginnya seperti ini. Mohon maaf, jangan dicoret-coret ya. Silakan untuk dihapus agar nanti semuanya bisa melihat ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini dan anak-anak semuanya, di sini ada loginnya ya Bapak Ibu. Loginnya yang pertama, username itu silakan gunakan yang ada atau tercantum di sini. Kemudian passwordnya juga nanti yang tercantum di dalam email Bapak Ibu semuanya. Kemudian di bawahnya itu nanti akan ada nomor pesertanya di sini. Ini nomor pesertanya. Pak Margian, mohon maaf untuk bisa dihapus. Ya. Ini nomor pesertanya. Ya, nanti untuk nomor peserta guru dan anak-anak nanti akan saya bedakan ya. Ini username-nya silakan nanti Bapak Ibu lihat di inbox email Bapak Ibu yang sudah didaftarkan. Kalau di inbox email Bapak Ibu ternyata tidak muncul, berarti silakan kontak saya. Karena berarti dimungkinkan email yang dikirimkan itu tidak tertulis dengan benar. Misalnya kurang satu huruf, atau ada spasinya, atau kadang @gmail.com. Ini com-nya ini M-nya adalah N, nanti juga tidak akan nyampe. Atau dot atau titik yang ada di sini itu pakai koma, maka ini juga tidak akan nyampe. Maka pastikan ini semuanya nanti harus sesuai dan pas. Nah, silakan nanti kemudian dimasukkan ke dalam halaman login ini. Mohon maaf yang mencoret-coret bisa untuk dihapus ya. Oke, terima kasih yang sudah menghapus. Saya masukkan di sini kode username-nya adalah alamat email. Sekali lagi username-nya adalah alamat email yang sudah terdaftarkan. Kemudian password-nya sesuai dengan yang tercantum di dalam email yang kami kirimkan. Ini saya kopikan password-nya seperti ini. Kemudian nanti teman-teman semuanya tinggal klik tombol login. Nah, nanti di sini teman-teman semuanya akan melihat daftar sesi ujiannya ada di sini. Di sini ada nama Bapak Ibu, kemudian nanti silakan dites kameranya. Ya, silakan nanti dites kameranya. Tapi karena ini saya menggunakan Android emulator, maka ini kameranya tidak saya aktifkan karena kameranya sedang dipakai untuk Zoom ya. Kameranya sedang dipakai untuk Zoom. Tapi Bapak Ibu perlu untuk melakukan tes kamera dan juga tes jaringan. Ya, ini dilakukan kalau seandainya di sini sudah ada nama dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian di pojok kanan bawah Bapak Ibu, di sini ada tombol ini ya. Ya. Dia ada tombol menunya. Ya, ada tombol menunya. Yang bagian atas adalah untuk refresh tampilan, yang bawah adalah untuk tutup ujian Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau mengikuti ujian, maka di sini juga akan muncul tombol ikuti ujian. Nanti Bapak Ibu semuanya, karena saat sekarang ini Bapak Ibu di sini belum diizinkan untuk mengadakan kegiatan yang lain, maka di sini belum ada tombol mengikuti ujiannya Bapak Ibu. Sehingga nanti ini ditunggu sampai dengan munculnya jadwal ujian. Nah, adapun jadwal ujian yang akan kami lakukan sesuai dengan saran dari panitia, gladinya atau uji cobanya akan dilaksanakan sebelum pelaksanaan ujian sesungguhnya. Sehingga silakan Bapak Ibu semuanya untuk bisa login pada saat nanti sesuai ketentuan dari panitia ya, gladinya atau uji coba pertamanya akan kapan, kemudian nanti dilanjutkan dengan waktu ujian yang sesungguhnya.
Nah, mungkin seperti itu, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Nanti untuk menutup ujian, nanti Bapak Ibu tinggal klik tombol tutup ujian di sini ya. Klik tombol tutup ujian, nanti tinggal klik tombol tutup aplikasi. Nanti akan balik lagi ke sini. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk proses instalasi ya, proses instalasi dan juga untuk proses mengikuti ujian. Nanti untuk proses mengikuti ujian, yang penting di laman browser Bapak, Ibu dan anak-anak semuanya sudah muncul paket soalnya. Kalau sudah muncul paket soalnya, nanti Bapak Ibu tinggal klik tombol ikuti ujian yang ada di kanan bawah. Seperti itu yang bisa kami lakukan. Kalau bisa saran seperti ini, Kang Deddy, untuk uji coba atau geladi bersih pelaksanaannya mungkin bisa lebih awal ya. Bisa lebih awal. Misalnya bisa dimulai pada pukul 7 atau pukul maksimal ya. Maksimal pukul 7:30 lah. Sehingga nanti ketika ada kendala dan lain-lain bisa dikomunikasikan di grup WA. Seperti itu dari saya, Kang Deddy. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada masih kekurangan. Silakan nanti kita bahas di sesi diskusi atau di sesi pertanyaan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Marianto yang sudah sangat jelas ya dan gamblang memaparkan tentang bagaimana langkah-langkah untuk pelaksanaan Olimpiade. Nah, sudah barang tentu ada di antara Bapak Ibu yang ingin menggali atau mendapat informasi lebih mendalam atau bahkan ada usulan, saran, masukan agar kegiatan Olimpiade kita nanti berjalan dengan lancar, dengan sukses. Oleh karena itu, kita punya waktu kurang lebih 30 menit untuk berdiskusi. Alhamdulillah saya melihat sudah ada yang mengajukan raise hand ya. Yang pertama Bapak Hilal, kemudian yang kedua Bapak Teddy. Dipersilahkan kepada Bapak Hilal terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ketua, juga Bapak Waryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hilal dari MTS At-Tarbiyah Ciamis, Pak. Ada beberapa usulan sekaligus pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama dimulai dari usulan dulu, Pak. Kalau boleh, untuk soal guru itu juga mengakomodasi aspek pedagoginya, Pak. Tidak hanya materinya saja. Itu yang pertama. Kemudian kalau bisa presentasi yang tadi Pak dibagikan Pak untuk sekaligus nanti dijelaskan juga pada anak-anak saya di grup, boleh. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan Pak. Untuk pertanyaan, bagaimana kalau nanti di tengah-tengah sesi itu ada kendala teknis misalkan jaringan Pak, atau tadi seperti tadi karena mati lampu wifi-nya mati gitu. Terus bagaimana itu untuk bisa masuk kembali ke save browser itu tadi. Sekaligus juga pemberitahuan Pak, tadi saya sudah kirim lewat WA ke Bapak untuk email siswa yang belum saya masukkan di Google Form. Terima kasih, itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hilal. Sangat luar biasa ini. Usulan, masukan, dan juga pertanyaannya. Mohon langsung dicatat aja Pak Waryanto. Selanjutnya Kang Teddy, silakan Kang Teddy. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sama tadi dengan apa yang disampaikan tadi usulan. Namun saya ada sedikit pertanyaan yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan Olimpiade. Di antaranya adalah untuk penilaian acuan nilai Pak, bobot. Nah itu apakah sudah ditentukan misalnya ketika menjawab benar nilainya berapa, ketika salah berapa, atau tidak menjawab berapa? Apakah itu ada penilaian patokannya seperti itu? Kemudian yang kedua, untuk jarak antar peserta, baik itu guru dengan siswa, apakah dikondisikan di satu tempat misalnya, atau di sekolah atau di mana, atau boleh di mana saja dengan menggunakan laptop atau handphone misalkan atau HP yang sudah disiapkan aplikasinya. Kemudian yang ketiga, saya setuju kalau diadakan simulasi pelaksanaan dulu Pak, supaya nanti ketika pelaksanaan yang sesungguhnya itu betul-betul sudah siap, sudah lancar gitu. Tadi kendala teknis sudah disampaikan. Mungkin itu saja dulu sementara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Waryanto? Apakah ditampung dulu? Masih ada satu lagi nih yang mengajukan raise hand. Biar sekaligus Boleh satu lagi gitu Pak ya. Doni? Ya, sekaligus saja. Oke. Tadi sudah raise hand, tapi nggak jadi apa? Oh, mungkin sudah Gimana terwakili nih? pertanyaannya. Oke, berarti saya Kalau jawab begitu aja ya. dipersilakan. Ya, silakan. Enggak. Terima kasih. Yang pertama terkait pertanyaan ini tadi ada yang nggak kedengeran suaranya, soalnya kebetulan sekolah saya lagi latihan drum band. Jadi yang pertama yang berkaitan dengan Olimpiade untuk guru itu, kalau soal saya ikut panitia, seandainya nanti memang butuh soal-soal yang sifatnya pedagogis, bagus sih. Dan saya malah justru jadi, oh ini luar biasa teman-teman madrasah ya, guru-guru madrasah, semangatnya luar biasa. Pokoknya saya acungkan jempol. Saya insya Allah siap untuk menambahkan pertanyaan-pertanyaan pedagogis, dan apalagi yang sekarang ini ya, tentang pembelajaran mendalam, saya pikir ini perlu untuk bisa menjadi pemahaman kita bersama. Karena memang penting ya, saat sekarang ya kita ngikut dengan kebijakan yang ada, bahwa mestinya hal-hal yang baru pun nanti bisa dicantumkan. Tapi untuk tentang ilmu-ilmu pedagogis, insya Allah akan saya tambahkan ke dalam komposisi soal yang ada, tentunya seizin dari panitia. Kalau panitia oke, saya oke. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tadi pertanyaan Pak Teddy, kalau tidak, yang pertama itu nggak kedengar sama saya, nggak kerekod sama saya. Nanti mungkin bisa diulang lagi ya. Tapi saya menjawab pertanyaan yang kedua, bahwa ini termasuk ranahnya panitia ya, teknis pelaksanaannya mau di mana dan jarak serta yang lain-lain ini, saya pikir nanti yang berhak untuk menjawab Pak Denny ya. Tapi intinya adalah kita sama-sama tadi, karena ini adalah menjunjung tinggi integritas, maka yang bisa kami sampaikan dari pihak juri adalah bagaimana nanti panitia bisa mengatur semua sekolah atau madrasah yang mengikuti ini bisa betul-betul jujur dan tidak ada campur tangan guru atau pembimbing pada saat anak-anak mengerjakan. Itu yang pertama. Sehingga kalau jarak dan lain-lain ini saya berikan sepenuhnya kepada panitia dan kesepakatan kita semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi terkait dengan aplikasi ya. Seperti tadi sudah saya sampaikan di awal, di presentasi saya yang awal, bahwa kita saat sekarang ini atau di tahapan ini masih hanya menggunakan aplikasi Android, ya.
aplikasi Android. Artinya ini tidak bisa dikerjakan melalui browser yang lain. Misalnya menggunakan laptop atau MacBook ataupun yang lain, kita memang tidak mengizinkan. Kita tidak mengizinkan. Jadi sekali lagi memang hanya menggunakan Android, ya Android saja. Bahkan kali ini pun kita belum mengizinkan untuk penggunaan iOS. Walaupun saya nanti bisa menyediakan link untuk iOS, tapi nanti kita lihat potensi yang ada di dalam kegiatan ini. Seandainya ternyata nanti banyak sekolah yang hanya banyak madrasah yang hanya menyediakan smartphone Apple ya. Nanti ya saya buatkan aplikasinya untuk yang Apple. Nanti insya Allah segera kami sediakan. Tapi tentunya semuanya seizin dari panitia. Tapi kalau saat sekarang ini kita memang masih hanya menggunakan Android saja. Jadi silakan nanti Bapak Ibu guru menyediakan anak-anak itu hanya menggunakan smartphone Android. Begitu juga yang dipakai oleh Bapak Ibu guru yang akan mengikuti kegiatan lomba ini. Ya, jadi seperti itu. Mungkin tadi pertanyaan yang terlewat itu apa Pak Teddy? Mohon itu bisa diulang. Ya, terima kasih Pak. Ini tentang kriteria acuan penilaian Pak untuk nilai. Apakah ada bobot untuk misalnya ketika kita perkiraan menjawab benar berapa, kalau salah dikurangi berapa, atau yang tidak menjawab itu berapa, atau memang sudah dari aplikasi seperti itu Pak? Iya. Itu barangkali. Ya, terima kasih Pak Teddy. Ini kalau saat sekarang ini memang saya sepenuhnya mengikuti SOP yang ada di aplikasi ya. Jadi nanti kita masih hanya memberikan nilai itu atau skor itu berdasarkan skor yang saya masukkan, kemudian nanti itu dibagi rata ya, menjadi skor maksimal adalah skor 100. Jadi nanti berarti kalau soalnya ada 100, berarti setiap soal nanti bernilai 1. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, acuan yang kedua adalah bahwa anak atau Bapak Ibu guru boleh untuk tidak mengerjakan. Kalau tidak mengerjakan berarti skornya 0 ya. Skornya 0. Yang belum disepakati adalah ketika tidak mengerjakan itu seperti apa. Ketika tidak mengerjakan secara default adalah nilainya juga 0. Seperti itu. Itu Pak Teddy. Atau mungkin ada tambahan Kang Dini, mau kepengen yang seperti apa? Ya, kalau dari saya barangkali untuk teknis penyusunan soal ya untuk penilaian saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Waryato gitu. Saya percaya betul ya bahwa bagaimana yang terbaik. Yang penting bahwa Olimpiade ini berjalan dengan betul-betul objektif, jujur, fair dan sebagainya. Kemudian dalam babak 1 terpilih 25 peserta terbaik, baik dari guru maupun dari siswa. Nah, kemudian 25 itu nanti kita adakan babak yang kedua atau babak final. Dipilih 5 peserta terbaik, baik guru maupun siswa. Jadi persilahkan ya sepenuhnya kepada Bapak Alha yang sudah berpengalaman ya. Seperti itu barangkali Bapak. Oke, terima kasih Kang Dedi atas kepercayaannya kepada tim kami ya. Insya Allah ya kita akan tetap menyampaikan semuanya dengan objektif, jujur dan berintegritas seperti yang tadi diharapkan oleh Pak Denny. Mungkin nanti kalau di suatu saat keputusan yang telah kami ambil ini mungkin belum bisa mewadahi keinginan teman-teman, nanti bisa kita atur lagi pada periode selanjutnya dan tentunya dengan masukan dari banyak pihak. Ketika kita pengen seperti ini nih untuk pengaturan penskorannya seperti itu, nanti insya Allah kita ikuti, tapi tentunya tetap dengan sesuai rule yang bisa kita bangun melalui aplikasi
dan bisa diterima oleh banyak pihak. Seperti itu Pak Teddy. Monggo dilanjut Pak Dini. Ya, baik, terima kasih. Punten, Kang Hilal tadi semua pertanyaannya sudah terjawab atau ada yang terlewat Pak Hilal? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo, assalamualaikum. Ya, Halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jakasi Pak dari MTSN 3 Bekasi. Ya, silakan. Saya cuma menanyakan kira-kira ada grade enggak Pak untuk masuk ke babak kualifikasinya? Itu aja Pak. Maksudnya grade itu seperti gimana Bapak Jakasi Punten? Contohnya seperti misalkan grade yang masuk nominasi babak kualifikasinya misalkan di antara betul 50 atau 60 atau 70 gitu Pak. Oh ya. Kira-kira batasan untuk grade yang masuk babak kualifikasi itu antara berapa dengan berapa gitu Pak? Ada tentangnya gitu. Ya, makasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Enggak, Bapak Waryanto barangkali untuk menanggapi pertanyaan tadi. Untuk yang melaju ke babak berikutnya, nanti kita berdasarkan ranking yang muncul di dalam di dalam aplikasi ya. Sehingga nanti ketika kegiatan ini selesai, nanti Bapak Ibu semuanya dan juga anak-anak nanti akan diberikan pengumuman berupa hasil total seluruh dari kegiatan ini dan juga skornya ya, dan juga skornya. Maka kalau keputusan yang untuk ikut di babak selanjutnya jumlahnya, saya mengikuti ketentuan panitia. Kami hanya merankingnya, kemudian semisal. Ini saya karena dapat konfirmasi Pak Denny, silakan nanti untuk bisa dikonfirmasi. Kalau yang dibutuhkan di tahap final atau di tahap selanjutnya, di tahapan kedua, kita sepakati misalnya 20 sekolah, maka ya berarti yang bisa ikut adalah yang kami ranking dari peringkat 1 sampai dengan peringkat 20 untuk diadu kembali di tahapan kedua atau di tahapan final. Jadi nanti akan kita rilis hasil dari tahapan pertama sekaligus ketentuan atau penentuan bahwa yang akan mengikuti tahap kedua adalah berapa sekolah atau berapa peserta. Seperti itu Pak Dedi. Oke, makasih Pak. Cukup jelas Bapak? Oke, alhamdulillah Pak, makasih. Pak Denny, makasih. Sama-sama Bapak, alhamdulillah. Maaf izin. Baik, jadi kami sampaikan kembali untuk babak 1 kualifikasi itu diambil 25 ya, 25 peserta yang nilainya tertinggi. Nah, kemudian ada usulan kepada Bapak Waryanto. Nanti untuk ketika merilis itu tidak semua dibuka gitu. Tidak semua dibuka sampai nilai yang paling terkecil. Tapi mungkin nanti cukup yang 25 besar aja. Nah, tetapi bagi yang ingin tahu nanti bisa tetap diberi kesempatan. Jadi tidak dibuka secara keseluruhan. Terutama mengantisipasi yang nilainya pas lagi yang paling bawah gitu. Itu yang kita jaga. Saya ingin menjaga juga teman-teman guru ataupun siswa gitu. Mungkin seperti itu Pak Waryanto ada masukannya. Kemudian ini masih ada 2 lagi dan ini mungkin yang terakhir ya, Bapak Hikmatullah dan Ibu Lina. Bapak Hikmatullah dulu, dipersilakan. Ya baik Bapak, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aturkan
Ya, untuk sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama kaitan dengan ini Pak, kendala teknis misalkan untuk jaringan dan lain sebagainya Pak. Kan ketika tadi yang sudah Bapak di awal bertanya Pak, ini saya hanya melanjutkan. Untuk ini Pak, misalkan udah setengahnya nih, baru 50 menit, juga mati lampu dan lain sebagainya lah ya. Itu bagaimana Pak? Apakah itu diskualifikasi atau bagaimana Pak? Ya, itu yang pertama. Untuk yang keduanya Pak, kaitan dengan waktu pengerjaan Pak. Untuk waktu pengerjaannya seperti apa? Apa misalkan praktiknya gitu Pak ya? Mohon dijelaskan juga detailnya seperti apa. Dan yang terakhir, tadi Bapak memaparkan kaitan dengan ketika masuk aplikasi di situ ada apa namanya harus memasukkan kode apa gitu Pak ya? Mohon dijelaskan kembali, apakah ada kode tertentu atau misalkan ini yang sebelumnya Pak, apa cukup oke saja itu tadi saya terus terang Pak yang itu belum begitu paham Pak. Hanya cukup klik oke, peserta tidak membuka aplikasi yang lain, diblokir gitu kan, blokir dengan ketik oke saja atau ada apa namanya pengaman yang lain itu saja Pak. Pertanyaan saya ini. Dan waktu yang diberikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Ibu Lina dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa bahagia sekali saya bisa bergabung, bisa ikut berpartisipasi Bapak dari MTS Negeri 1 Purwakarta. Saya mau bertanya, ini nanti waktu ujiannya jam berapa? Bisa masih apakah dalam waktu pembelajaran ataukah malam gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mendownload ujian browsernya harus sekarang atau nanti? Kalau bisa adanya suatu kesulitan, saya supaya mudah menghubungi siapa gitu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Langsung saja jawab Pak Denny. Waktunya gitu dari jam berapa ujiannya itu? Saya langsung jawab ya Pak Denny ya. Oke, untuk yang pertama tadi waktu ya. Waktu nanti nah sebenarnya kalau dari Yuri itu dari kami nanti akan mengikuti ketentuan yang dari panitia, artinya adalah ketika kalau rencana awal itu memang siang ya. Rencananya awalnya siang karena pagi digunakan untuk kegiatan apa namanya gladinya ya. Jadi rencana kegiatannya adalah siang, nanti bisa disepakati misalnya mau di jam apa. Kalau yang tahapan pertama ini sudah disampaikan oleh Pak Denny bahwa kegiatannya adalah jam 10. Namun uji cobanya adalah jam 9. Nah, untuk pelaksanaannya nanti akan diberikan waktu 100 menit ya. 100 menit untuk pengerjaan. Ya, uji cobanya nanti akan dilaksanakan pukul 9. Tapi tadi saya mengusulkan agar uji coba ini bisa dilaksanakan lebih awal, yaitu kalau bisa nanti jam 7 sehingga dalam rentang waktu jam 7 sampai dengan jam 9.45 nanti Bapak Ibu atau anak-anak yang belum mencoba silakan bisa untuk mencoba terlebih dahulu. Itu kalau diizinkan. Nah, kalau terkait dengan pelaksananya nanti misalnya kalau dari sekolah banyak yang, Pak ini anak saya masih
kegiatan pembelajaran. Nah, ini nanti saya ngikut panitia. Kalau memang mau dilaksanakan pukul 13, ya saya ikut. Tapi kalau pertimbangan jam 10 adalah agar anak-anak lebih fresh ketika mengerjakan, maka saya tetap ikut jam 10. Sehingga siangnya nanti bisa sudah selesai. Begitu juga untuk tahapan yang kedua, yaitu tahap final di hari Jumat di 15 Agustus. Nanti ini juga akan dilaksanakan dalam rentang waktu yang sama. Tapi kemungkinan ini memang pagi dan tetap ada uji coba terlebih dahulu. Tapi uji coba ini sifatnya tidak wajib ya. Kalau Bapak Ibu memang sudah oke, silakan, nggak masalah. Kemudian berkait dengan pertanyaan yang Pak Hikmah tadi kalau tidak salah ya. Bagaimana kalau terjadi kendala jaringan? Bagaimana kalau tiba-tiba listrik mati? Maka ya saya jawab pertama dulu. Kalau listrik mati, kalau mengerjakannya itu menggunakan HP, inilah yang saya mengapa memilih HP. Agar ketika listrik mati, HP itu masih oke, masih bisa jalan. Misalnya kalau listrik di madrasah mati tapi kita menggunakan laptop atau PC ya, maka ini secara otomatis hasil itu akan terkirim tapi dalam kondisi akhir. Artinya anak misalnya berhenti mengerjakan di soal nomor 50, listrik tiba-tiba mati, maka ya sudah, berarti hanya sampai di nomor 50 itu saja yang terkirim. Ini kan sifatnya lomba ya, lomba, sehingga memang kita tidak memberikan apa sih namanya kemudahan ya, kemudahan ya. Salah satu ya kadang memang yang namanya perlombaan itu ada unsur apa fortune juga ya, keajaiban ataupun yang lain. Keberuntungan. Sehingga mohon maaf kalau menurut kami seperti itu. Iya. Sehingga kalau misalnya tiba-tiba listrik mati ya itu mungkin bagian yang harus diterima oleh Bapak Ibu. Tapi kami mengusulkan kepada pihak panitia bahwa kalau menggunakan HP maka listrik kan masih tetap jalan. Yang penting pada waktu pagi itu anak-anak semua HP itu dalam kondisi full charge gitu ya, full charge. Nah, beda lagi adalah ketika menggunakan jaringan WiFi kelas ya, WiFi sekolah atau WiFi madrasah. Nah, kalau pada saat listrik mati di soal 50, maka anak-anak masih bisa menggunakan mode tethering atau mode kuota yang ada di HP itu. Ya, masih menggunakan kuota di HP tersebut. Maka kalau saya saran sangat aman adalah pastikan bahwa di semua HP itu kuotanya aman. Ya, kuotanya aman. Sehingga ini untuk menghindari force major ya. Nanti kebijakan dari masing-masing madrasah. Wah, ini berarti HP anak ini harus full kuota. Sehingga nanti ada jaminan bahwa kalau listrik mati bisa tetap jalan, anak bisa tetap mengerjakan sampai full. Tapi insya Allah sebenarnya aplikasi eujian.com ini tidak menguras banyak kuota. Cuman saya memberikan keyakinan kepada Bapak Ibu dan anak-anak semuanya ya minimal sekali di HP Bapak Ibu itu dan anak-anak yang mengikuti kegiatan ini terisi ada kuota 3 giga untuk keamanan ya, untuk keamanan. Sehingga itu pun ibaratnya kalau 3 giga di Telkomsel kan paling cuma sekitar 24.000 lah, 24.000. Nah, mungkin seperti itu. Karena dari sistem kami nanti hanya akan mengizinkan ketika itu terputus baik oleh listrik maupun oleh kuota, maka itu menjadi resiko dari setiap peserta ya, peserta. Jadi mohon maaf karena sifatnya perlombaan, jadi ada unsur X, ada unsur keberuntungan dan yang lain-lain. Jadi kita yang harus mengantisipasi. Kalau listrik mati, maka berarti silakan dicas dulu penuh. Kemudian kalau untuk WiFi yang mati, maka siapkan kuota ya, siapkan kuota yang cukup yang ada di HP. Atau bisa menggunakan 2 sekaligus, WiFi plus kuota, semuanya dua-duanya dalam posisi on, sehingga nanti kalau tiba-tiba
wifi mati atau listrik mati, anak bisa tetap mengerjakan. Mungkin seperti itu Pak Hikmah, semoga bisa Oke, Pak. dipahami, dan keputusan kami ini tentunya demi untuk menjaga integritas bersama, dan rentang waktu yang diizinkan itu memang nanti hanya sampai dikerjakan hanya sampai dengan jam berarti sampai dengan jam 12. Seperti itu. Mungkin kalau ada kesalahan bisa dikoreksi Pak Denny. Apakah ketika saya matikan sistemnya jam 12 ini nanti diizinkan? Saya serahkan sepenuhnya kepada panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Waryanto. Sudah cukup jelas barangkali ya pemaparannya. Ini masih ada yang raise hand. Satu lagi ya Bapak Ibu ya. Karena ini sudah mau ini. Bapak Harida ini masih ada yang mau ditanyakan. Dipersilakan Pak Harida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terkait ini Pak, saya mengapresiasi dengan adanya Olimpiade PKN, Olimpiade Pancasila. Nah, yang saya tanyakan ini secara teoritis aja Pak, jawabannya yaitu apa hikmah di balik Olimpiade Pancasila itu? Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu masih ada barangkali satu lagi lah kita beri kesempatan. Barangkali masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Kang Dede tadi sepertinya ada yang mau ditanyakan. Ya, Aden. Maka silakan. Atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama, ini sebuah harapan Pak bagi Bapak narasumber dan juga Bapak-Bapak di panitia, karena begitu banyak soal diangkat berkenaan dengan hal-hal teknis. Ini lomba atau olimpiade sifatnya online, berarti sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis. Nah, yang kami harapkan adalah dibikin sedemikian rupa, termasuk bagaimana nanti sosialisasi teknis, agar semua peserta punya akses yang sedemikian rupa mudah gitu. Yang punya akses yang sedemikian rupa sederhana untuk masuk ke jaringan dan langsung masuk nanti ke soal yang dituju. Jangan sampai kemudian beberapa peserta gagal login, belum apa-apa sudah gugur di persoalan, tidak bisa akses ke sistem. Padahal bisa jadi yang tidak masuk ke sistem itu, ke soal itu, bisa jadi harus dianggap bahwa itu calon juara gitu Pak. Siap. Oke. Udah aja ya, jadi jangan sampai gugur belum apa-apa udah gugur karena persoalan-persoalan teknis. Nah, jadi minta tolong, sangat berharap kita peserta untuk punya akses yang sedemikian rupa dimudahkan. Kami tidak diminta dimudahkan berkenaan dengan soal ya Pak, tapi untuk akses ke soal. Harapan. Yang kedua, ini tadi menarik dari Pak Hilal berkenaan dengan konten soal. Menarik sekali karena beliau mengusulkan ada semacam soal yang berkenaan dengan kompetensi pedagogi. Dalam pandangan saya itu menarik sekali, tapi kemudian kita harus lihat kepada tagline lomba ini Pak. Berarti kita harus sedikit mengubah untuk guru, judulnya Olimpiade Guru Pendidikan Pancasila gitu loh. Bukan lagi Olimpiade Pancasila. Dalam pemahaman saya, kalau Olimpiade Pancasila berarti full kontennya adalah tentang bagaimana kompetensi profesionalisme guru yang bersangkutan dengan mapelnya, konten Pancasila. Saya kira mungkin begitu Pak, pandangan saya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Dede Arif. Luar biasa ini.
Mangga Pak Waryanto barangkali yang pertama tadi bisa ditanggapi. Ya, kalau untuk kendala-kendala teknis tadi, yang pertama memang saya tadi sudah menyampaikan beberapa solusi yang mungkin terjadi. Karena kalau menurut saya bahwa setiap hal itu pasti akan ada resiko yang akan kita terima ya. Ketika kita mengambil langkah-langkah untuk melakukan kegiatan secara online, maka memang ketergantungan kita kepada sumber daya listrik, sumber daya internet memang sangat-sangat besar. Dan ini yang sebuah faktor yang tidak bisa dipungkiri, Maka saya hanya bisa memberikan sebuah solusi-solusi penawaran yang seperti tadi. Menurut kami dari pihak Dewan Juri, pemilihan penggunaan Android, smartphone Android ini merupakan pilihan yang paling memungkinkan untuk bisa meminimalisir kendala-kendala teknis yang ada, ya, yaitu dari sumber daya listrik maupun sumber daya internet. Sehingga kami saat ini lebih memilih Android. Meskipun kalau kita bicara lagi yang lebih luas bahwa kalau pakai Android sebenarnya anak-anak juga huruf-hurufnya terlalu kecil, atau bapak ibu guru yang mohon maaf sudah kesepuan misalnya, sudah senior gitu ya, mungkin hurufnya juga enakan ngelihat di laptop. Nah, tapi tadi pakai laptop pun nanti akan ada sisi kekurangannya. Sehingga tadi yang sudah saya sampaikan bahwa untuk meminimalisir itu penggunaan Android ini salah satunya seperti itu tadi. Bapak Ibu masih bisa menggunakan WiFi, tetapi saya sangat berharap bahwa untuk agar jangan sampai terjadi masalah berhentinya aplikasi karena tidak adanya jalur internet, maka Bapak Ibu silakan untuk bisa membuat double jalur internetnya, yaitu menyiapkan diri dengan tambahan adanya kuota yang ada di masing-masing HP. Kemudian kalau misalnya ini kenapa nggak offline saja? Kalau offline pun sebenarnya bisa, tapi tentunya ini akan lebih berbiaya lebih besar lagi kalau menurut saya, ya. Sehingga ini nanti sebuah keputusan yang tepat yang diambil oleh panitia, bahwa ini sebagai salah satu langkah bahwa saat sekarang ini di pembelajaran mendalam itu kan memang butuh pemanfaatan digital. Nah, ini sebagai salah satu caranya bahwa kita memaksimalkan anak-anak dan diri kita sendiri sebagai guru untuk bisa memanfaatkan digitalisasi untuk proses assessment. Nah, itu jadi semua hal saya pikir akan ada resiko yang harus kita tanggung ya, dan kita berdoa ya, semoga nanti semua resiko tadi kita bisa antisipasi lebih awal dan kita bisa terhindar dari itu semuanya. Amin. Kemudian yang kedua terkait dengan nama ya, Olimpiade Pancasila. Ini kemarin juga sudah sempat didiskusikan. Kenapa memilih nama Olimpiade Pancasila? Ya, ketika kita memilih Olimpiade Pendidikan Pancasila, maka kepanjangan singkatannya itu jadi OPP. Ini sepertinya memang agak gimana gitu ya. Sehingga kemarin lebih memilih dengan sebuah diksi yang lebih simpel, yaitu Olimpiade Pancasila. Nah, Olimpiade Pancasila untuk murid ini lebih untuk menguji kemampuan kognitif anak. Kemudian di tahapan pertama memang
Olimpiade Pancasila untuk guru memang lebih untuk menguji keprofesionalisme guru di dalam materi-materi yang ada di Pancasila, pendidikan Pancasila. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kemampuan yang lain, yaitu kemampuan pedagogisnya juga bisa termaktub di dalamnya. Namun demikian, kalau memang ada yang merasa bahwa dengan menggunakan nama Olimpiade Pancasila maka kemampuan pedagogis guru itu tidak termasuk hal yang diujikan, saya pikir ya monggo, saya serahkan sepenuhnya. Tetapi kalau saya secara pribadi mengatakan bahwa Olimpiade Pancasila untuk guru Pancasila, maka kita lebih menekankan kepada kemampuan atau kompetensi guru di semua bidang. Ya, ada kompetensi pedagogis dan juga ada kompetensi profesional. Mohon maaf kalau memang salah, tetapi kita memang lebih awal memilih yang lebih simple. Kemudian mungkin kalau meminjam istilah anak-anak muda zaman saya, dengan satu ungkapan saja yang lebih mudah, yaitu apalah arti sebuah nama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Waryanto. Barangkali sudah cukup ya Bapak Ibu mengakomodir berbagai pertanyaan, dan di chat juga saya baca masukan-masukannya, terutama hasil rapat ataupun pertemuan ini nanti di-share kembali di grup. Insya Allah Pak Waryanto barangkali akan men-share ya yang tadi disampaikan. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan bisa grup juga dibuka ya untuk ngobrol diskusi gitu ataupun japri. Juga rapat ini nanti akan di-upload di YouTube MGMP kita. Jadi yang tadi sempat sinyal dan sebagainya bisa menyimak kembali lah di channel YouTube MGMP kita. Dan waktunya kan masih agak lumayan lah. Sekarang baru tanggal 6 gitu ya. Kemudian kan tahap 1 itu di tanggal jadi ada waktu, insya Allah tidak terlalu mepet. Kemudian masukan dari Pak Sandi ini juga bagus dari MTSN Bandung. Hal yang perlu diperhatikan, mohon panitia nanti menyusun ketentuan-ketentuan teknis saat pelaksanaan lomba. Insya Allah pasti nanti dibuat ya supaya lomba berjalan dengan fair, bisa meminimalisir kecurangan. Insya Allah Pak tadi akan betul-betul diperhatikan. Bapak Ibu, ini sudah pukul 14.39. Cukup barangkali ya Bapak Ibu? Cukup Pak. Cukup, alhamdulillah. Walaupun ada yang masih belum ini, boleh barangkali Pak Waryanto nanti japri ke Bapak ya. Dan ya, maaf Pak Dedi, nanti sekalian ini nanti PDF yang tadi saya tampilkan insya Allah segera saya kirimkan di grup, jika nanti bisa disimak dan bisa tinggal klik saja. Nah gitu, alhamdulillah. Dan Pak Waryanto juga sudah gabung di grup gitu, sehingga insya Allah kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan lebih lanjut nanti beliau berkenan, insya Allah. Walaupun barangkali nanti karena beliau kepala sekolah jadi ada kesibukan dan sebagainya, mohon bersabar ya kalau misalnya belum langsung ditanggapi. Oke. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan kita berdoa bersama-sama pada saatnya nanti semua peserta bisa mengikuti kegiatan Olimpiade dengan lancar, dengan sukses ya, tidak ada kendala yang tadi dikhawatirkan, kita antisipasi lah barangkali jauh-jauh hari. Termasuk mengapa kami meminta ada surat dari kepala madrasah masing-masing supaya diizinkan gitu Bapak Ibu pada waktu pelaksanaannya tadi. Misalnya pukul 10 kan siswa lagi belajar, kan sudah diizinkan gitu, ada surat dari kepala madrasah bahwa mengizinkan anak tersebut pada tanggal sekian mengikuti Olimpiade dulu gitu. Jadi belajarnya terpisah dulu dengan teman-temannya gitu. Barangkali itu salah satunya Bapak Ibu.
Baik, kita sama-sama. Barangkali Pak Waryanto ada yang mau disampaikan untuk yang terakhir kalinya? Atau sudah cukup? Ya, sudah cukup ya Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi nanti. Insyaallah. Kembali lagi. Waalaikumsalam. Merdeka, 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 merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Sandi. Terima kasih banyak. Sami-sami Terima Belinda. Terima kasih banyak. Sami-sami. Mangga-mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit MTS Negeri Kota Sukabumi. Mangga Ibu Ais, Wilujeng Negeri Ais. satu. Izin pamit Pak Ketua, izin Mangga pamit. Pak Maman, aturun. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, nggak mati-mati.